Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Kakak Bimo Seno Purwadi. Di dalam Pramuka, Kakak menjabat sebagai juru adab. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Baik, sejarah pramuka di dunia terlebih dahulu. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai pada saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris, bahkan luar Inggris, sehingga bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KEP, atau artinya anak serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjuk untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya, yaitu Roving to Success, pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya sampai menuju pantai kebahagiaan, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Pramuka Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, 2 gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama NIPV, atau dikenal dengan Nederland Indische Padvindersvereniging. Dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu di Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, atau disingkat menjadi BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino. Perkino yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinenden. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan
secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Demikian penjelasan mengenai sejarah pramuka di dunia sampai menyebar ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.